Oke, ketemu lagi di Bajingan Iconic Brother semuanya. Luar biasa ya. Hari ini masih di tengah kedinginan. Aduh, luar biasa. Bandung teh emang, aduh, ayeuna teh subuh ge karongkol we. Iya, emang luar biasa. Saya perkenalkan, ini luar biasa tamu kita hari ini, Mang Oki. Tangan dong. Wah, luar biasa. Penonton itu 9.999 tahun benernya. Lain penonton. Tapi subscribernya nanti, amin. Amin ya kan ya. Kang sibuk naon? Sibuk sih biasa we, sibuk ngoprek we naon Ya. gitu. Yang diberitakan oleh tim kreatif kita. Jadi pertanyaan ke Mang Oki mah segala we peng obrolan. Dia nanya naon? Tanyakeun kabeh ke Mang Oki mah. Karena semuanya kalau disebut di sini adalah harta karun. Yang harus digali. Kepala selam we. Kepala selam. Ternyata udah tengkaram. Bener tengkaram. Iya bener. Kang, posisinya sekarang kesibukan semua orang atau pengkarya tentunya ya. Iya. Dengan adanya pandemi ini, aduh sangat luar biasa banyak yang ya kalau bisa dibilang mah tersekat lah ya. Iya, Banyak banget ya karena termasuk saya juga sebagai. iya sih, gue juga. Ya tapi intinya kita nggak boleh berhenti ya. Iya, Intinya jangan menyerah. Nah, ini Kang Oki ini kalau dilihat dari profilnya ini bisa sagala sih ya brother. Film iya. Loba we pokoknya kan. Jadi sibuk naon atuh kan nu pasti nama ya. Sebenarnya sibukannya tuh sebenarnya awalnya dari jangan sampai lapar. Intinya eta. Ini gua banget. Jangan sampai lapar. Berawal dari keinginan membangun lokal brand sih sebenarnya. Cuman mikirinnya karena basic awalnya itu lebih ke jasa ya. Akhirnya saya coba nulis beberapa apa yang saya bisa aja gitu, karena dulu punya basic di waktu kerja di Jakarta, dulu pernah di podcast, pernah di IC, pernah di event segala di Bener kan? Gua kurang ngomong tuh tadi. Sagala mah ditanyakeun di dieu mah. Jadi YouTube dan sebagainya kan tinggal ka dieu we fotokeun. Bener kan? Jadi awal-awalnya tuh sebenarnya saya punya bank kenal dari Kang Andi Bajingan juga dari awalnya dia main sepeda lowrider, dulu punya bengkel sepeda lowrider, terus berangkat ke motor, akhirnya bikin pakai motorcycle. Namanya semua sama sih sebenarnya Bapake. Iya. Itu aja, itu Bapake itu sebenarnya teh nama yang kasih nama teh dulu anak-anak sepeda sih sebenarnya teh. Jadi saya teh dulu sering jadi kontes sepeda. Oke. Karena teman-teman di Jakarta dulu waktu masih dari Jakarta kan, nama Oki kan loba di Jakarta teh, Oki Sakawe, Oki Sukawati, Oki naon. Nah, saya tuh punya Facebook dulu namanya iseng we Oki Bapake Raffi. Karena anak saya tuh namanya Raffi. Nah, Bukan Raffi Ahmad. Bukan Raffi Ahmad. Bapake Raffi kan anak saya namanya Raffi. Jadi setiap saya main sepeda ikut kontes panggil Bapake itu. Akhirnya mereka bikin kontes sepeda, juri gitu ya. Oki Bapake biar ketahuan namanya Oki yang ini gitu. Awalnya brandnya tuh dari situ. Bapake itu. Oke. Ya tidak hanya orang Bandung ya. Orang Bandung suka ya wae. Nah, udah banyak yang awalnya juga bilang ini sebenarnya orang Bandung, orang Tegal. Bapake bener. Ya, lebih bilang ke Tegal ya. Aslinya mah Bandung, KTP di Bandung. Bapake itu. Nah gitu, nah itu terus saya mau bikin bengkel atau garage gitu yang namanya tadinya wah sosok Amerika kumaha gitunya biar keren gitu. Terus ibunya anak-anak bilang udah kasih nama we Bapake, tukul aja namanya jelek tetep. Oh, kayaknya. Bener kan? Jadi kebanyakan orang ya emang tidak salah juga sih untuk menggali nama yang tren dari bahasa Inggris ya, atau bahasa-bahasa lain lah yang menurut orang keren ini bahasa Rusia keren itu. Tapi pada amun misalnya menggali dengan bahasa kita, terus yang penting sih sebenarnya activity-nya. Iya. Bagaimana kita menggerakkan dari sebenarnya. Iya. Kalau menurut saya kan, posisinya. Bener. Terus kan jadi orang mau ngomong gitu ya narasumber. Kumaha ya teh? Saya enam tradara cerita
sampai mana tadi teh? Oh. Jadi Bapak Ke. Oh, dari Bapak Ke. Dan dari itu akhirnya saya sempat searching tuh di Google kayak nama Bapak Ke teh pada saat itu ya. Cuman ada dua, satu bengkel saya, satu Cireng. Nah, iya halus juga nama gue saingan. Jadi saingannya jeung Cireng. Ada Cireng teh ya teh. Udah, terus akhirnya saya sempat bikin clothing juga. Cuman nggak bisa berjalan karena pada saat itu ada kendala karena join ya. Bikin clothing, akhirnya kita bikin bengkel garage, ya, biasalah kayak anak suka naik motor gitu karena emang suka motor. Dari situ bikin apalagi yang bisa nembang ya kesini-sini sih akhirnya saya meneruskan aja apa aja yang menjadi saya mah logika kakaknya gini. Saya pernah bikin usaha gede satu gitu jebret hancur semua. Mendingan saya bikin tentara kecil aja tapi banyak. Oke. Akhirnya saya ngembangin kan dari Bapak Ke motorcycle, saya ngembangin lagi ke Bapak Ke videografi karena saya orang suka bikin video juga, orang iklan. Saya bikin lagi YouTube channel, saya bikin lagi laundry sepatu, saya bikin lagi lukis jadi painting gitu, hand painting, lukis, Bapak Ke custom painting, dan terakhir mungkin Februari insya Allah rilis jahit sih sebenarnya dalam bentuk kemasan. Itu semua Bapak Ke? Bapak Ke semua. Makanya saya bilang namanya Bapak Ke Troops karena itu tentara-tentara kecil saya. Jadi kalau misalnya dalam pandemi ini yang satu payah gitu, dia tuh bisa subsidi silang gitu. Maksudnya gitu. Tapi itu yang dilakukan oleh Hendra kan. Ya benar. Posisinya gitu, untuk survive ini kalau gede sekarang kayaknya terlalu beresiko ya kan ya? Iya. Mungkin itu ya? Iya. Gitu. Jadi kita membuat suatu movement kecil tapi return. Yang penting jalan semua aku makan sih nanti ya Gusti Allah yang atur lah. Amin. Ya semuanya juga pasti yang kita harap yang terbaik ya kan ya. Iya. Tapi ya yang penting orang mah ikhtiar itu. Ya dan Benar. ikhtiarnya multi ikhtiar yuk. Tapi itu kan Epeng menjalani seperti itu. Iya. Kendalanya adalah manajemen. Iya. Jadi kita menerbitkan multi produk. Itu gimana? Sekarang kan banyak aplikasi. Padahal orang mah sebenarnya nggak kere, brother. Kuliah gratis. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak lah orang brand ya, brand aplikasi. Bebas. Kayak buka warung, kita sedikit banget ya kan. Multi kios di situ di dalam multi manajemen dalam satu aplikasi. Ada aplikasi Face Up. Eta. Pokoknya banyak kan aplikasi. Nah itu jadi ya asal emang saya kan orangnya sebenarnya tuh nggak bisa diem gitu ya. Kalau diem teh bawaannya ngantuk gitu. Emang kering kan. Jadi musik-musiknya muyung. Ada ayam. Betul, jadi udah apa saya kerjain gitu ya. Kayak misalnya yang paling simple itu videografi. Videografi karena saya kan dulu sempat kerja di Musika Studio, megang kreatif di situ. Jadi saya bikin video klip, saya bikin istilahnya iklan-iklan RBT dulu seperti itu. Saya iseng mah bikin iklan teman mah awal-awalnya dibayar pakai kaos. Bikinin iklan itu halus juga iklan mana bayar pakai kaos sikat. Karena menurut saya ya yang saya tahu orang kreatif itu dibayar karena punya portfolio. Nah, itu kan ya. Jadi portfolio pertama biasanya nggak dibayar. Portfolio kedua nggak dibayar, setelah ketiga, keempat, nah itu biasanya kita mulai panen value-nya. Nah itu di situ. Ya. Dari situ ya alhamdulillah untuk pakai videografi saya punya klien tetap 3, bukan brand sih ya, 3 brand, bukan dibilang brand tapi 1 perumahan, 1 hotel, 1 lagi yang mau masuk ini perumahan lagi tapi lebih ke kondominium Jakarta semua. Ya. Ini tuh 3 ya disebutnya brand. Tapi incuan mang biasanya itu tuh brand ya incuan 10, 20, jadi totalnya 200. Enggak. Ya alhamdulillah lah maksudnya teh biasanya saya dari cuan saya membentuk sesuatu. Dari videografi saya membentuk dari keuntungan itu saya bikin Dinsus itu. Awalnya laundry sih sebenarnya. Cuman perkembangannya ke sini ya karena laundry itu awalnya cuma laundry, kesini-sini banyak yang repaint, banyak yang lukis, banyak yang custom. Nah kerjain weh, selagi dibayar. Ajar udah dibayar mah. Selagi dibayar, akhirnya
saya kerjain, saya ngelukis. Nah, dari ide-ide seperti itu keluar lagi. Nah, Dan beruntung itu saya bikin lagi brand namanya Bapake Custom Painting. Tadinya hanya melukis sepatu, sekarang melukis semua media. semua media. Iya. Yang ekstrim teraneh melukis apa? Ya baru motor sih. Esek mang motor, kebayang. Baru motor, Oke. paling jaket, sepatu, ya gitu-gitulah maksudnya. Tadinya yang hanya melukis sepatu, sekarang udah menjadi custom stuff lah. Jadi semua barang yang media ini, tapi saya emang mengkerutkannya lebih ke fashion sih. Ke fashion atau ke lifestyle. Jadi karena mungkin segmennya ya dibilang anak muda terus padahal mas kolot. Seventeen, brother. Ya, seperti jalan-jalan loba. Tapi memang ya memang kumanya posisinya kita mah berjiwanya terus kadang apa yang juga merasa banyak yang ngomong aneh mah bobolan dulu kan asal gitu-gitu wae beureun. Apa yang juga ngaji diri ya posisinya ya nggak bisa disalahin. Biarkan orang berpendapatnya. Kita mah tetap terus kata Om Dikri tadi mah biarkan yang penting mah kita mah berkarya we. Berkarya we terus. Ya, posisinya kita jawab dengan karya. Iya. Nah, posisi karya ini Kang, posisinya kalau dibilang tadi monumennya Kang nih secara karya. Kalau berbicara secara kreatifnya Bandung menurut Akang. Bandung itu kalau saya banyak ketemu klien di Jakarta. Bandung mah kreatifnya overload. Overload itu edan katanya. Kepikiran we nggak bisa dipikirin sama anak-anak di luar Bandung gitu. Jadi saya punya pride itu yang membuat saya pikir ya biar orang kayak tinggal di gunung tapi klien saya tuh bisa dapat dari luar Bandung gitu. Jadi kayak custom kayak sepatu aja saya emang di gunung tempatnya, dulu sih di dalam kota, sekarang agak di daerah di atas. Tapi klien saya banyak luar kota gitu. Misalnya saya juga nggak tahu kenapa emang di sana nggak ada laundry sepatu gitu. Kadang-kadang saya mikir gitu teh. Ya kan? Padahal pembalap tak Meripen sepatu atau segala macam sepatu yang saya terima itu ada dari Bogor, ada dari Cirebon, ada dari Cikarang, itu ada dari Jakarta, Bekasi. Saya juga bingung. Saya juga nggak ngerti, itulah kekuatan sosial media. Benar. Jadi sekarang ada pergeseran ya, setuju ya. Jadi Sangat yang dulu mungkin dulu 90% offline ya. Iya. Tadi sempat diobrolin, sempat di event juga di UO juga. Iya. Ya. Merasakan semua aktivasi itu lebih ke IO, Iya. lebih ke event, aplikasinya. Iya. Dengan adanya pandemi ini, Tapi saya sempat ngerasain dulu waktu saya pernah kerja di salah satu advertising Amerika di Jakarta. Saya pernah dari event ditaruh di bagian digital, dulu namanya digital. Ya. Saya sampai bingung, tiap hari saya kerja apaan karena nggak gawean. Dulu. Begitu saya pindah di event, saya akhirnya pindah kerja di tempat itu, mulai era digital RBT dulu tuh. Oke. Dan hingga hari ini. Dan sekarang saya sering ngobrol aja sama teman-teman advertising di Jakarta, yang produksi di Jakarta. Event tutup, semua karyawan event dialihkan ke divisi digital. Karena digital sekarang yang lebih. Oke. Berarti merujuk dari itu bukan hanya karena pandemi. Bukan kan? Pergeseran. Iya. Ya itu, makanya teman-teman ini sedikit saya mencolek teman-teman yang masih bersikukuh tidak mau bergeser. Posisinya legowo. Ya, jadi dunia juga berputar, teknologi juga berubah. Kita juga harus berani dan mau belajar kembali ya kan. Kadang-kadang memang ya, Epeng pribadi tapi udah benar kudu diajar. Itu mah harus jadi kayak kadal. Tahun kut kadal ya, filosofi kadal Ya, benar. filosofi kadal di mana nemplok di situ berubah ya gitu. Eranya sekarang digital lah, kita harus tahu digital. Eranya di sekarang misalnya iklan lebih banyak yang orang tertarik dengan iklan bergerak, kita harus perdalami iklan bergerak. Ya, saya buka program juga namanya Otoclims. Otoclims itu menjual wadah jual beli otomotif klimis. Namanya Otoclims. Oke. Saya baru 1 episode nih, tapi habis ini insya Allah ada syuting lagi. Ada syuting lagi di orang Cimahi sini tadi di sini. Alhamdulillah itu saya juga ternyata emang benar orang Indonesia itu kan malas baca.
Ya? Oh, hampir semua senangnya pengen lihat unggul, tahu. Ada iklan ngebaca kan bisanya nih bla 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 bla. Banyak kejadian kan kalau di iklan biasakan membaca dengan baik. Orang Indonesia mah kabeh Korea baca, maunya nonton. Budaya itu udah agak susah dirubah. Makanya iklan bergerak itu sekarang sangat bagus. Prospeknya sangat bagus dan terbukti. Saya bikin program itu jual mobil, saya detailing semuanya bla bla. Hari pertama syuting, hari kedua syuting, hari ketiga saya edit, hari keempat laku. Secepat itu Pak? Secepat itu, saya juga nggak tahu. Baru episode ya, saya nggak tahu yang episode berikutnya. Secepat itu, saya bilang laku Pak. Ya karena begitu dia tanya, Pak, saya lihat apa namanya mobilnya gimana speknya, langsung dia kasih link YouTube-nya. Atau dia kasih link video, udah tanpa bertanya semua terjawab di situ tanpa harus membantu. Itulah menurut saya tuh sekarang udah era positif. Oke. Iya. Makanya konten kreator kan sekarang beda-beda. Iya. Jadi posisinya ini ya tidak pandemi yang berubah itu kan. Kan menurut saya sih. Tidak. Tapi pergeseran. Memang pergeseran ya. Dan itu memang harus kita sama-sama mau belajar kembali. Intinya pergeseran itu bukan dikarenakan pandemi yang terjadi sekarang, tapi segala sesuatu sekarang memang sudah bergeser. Mungkin era sebetulnya ya. Era, bisa dibilang era. Karena sebenarnya pergerakan dunia digital itu emang itu bergesernya kan cepat. Sekarang nih gampang, handphone tiap bulan ganti seri melomba itu kan tandanya. Bener. Tandanya pergerakan digital atau pergerakan teknologi itu kan cepatnya udah kalah-ngalahin cepatnya gitu. Iya, udah jadi kecepatan cahaya. Udah mengalahkan kecepatan cahaya gitu. Benar, bisa jadi gitu. Ya, itu kenyataan yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita telat sedikit ya akan telat gitu. Dan ada efek positifnya yang menurut saya jalani. Dunia digital yang sekarang bergerak seperti ini, kita tidak perlu tempat yang terlalu gimana. Saya di gunung, saya tinggal di Parompong. Tiap hari saya ngeliatnya kuda. Tekauran gitu. Tiap hari ngeliatnya kuda ya, karena depan di kampus kan kuda nggak apa. Tetapi ya bisa berjalan gitu. Saya pikir dulu saya harus setengah kota, bla bla bla. Ternyata masa kita tahu pattern-patternnya atau cara-caranya mengaktifkan sosial media kita dengan baik. Kayak kalau di media misalnya hashtag lah segala macam kita gunain dengan baik, ternyata itu bisa. Dan ya saya bilang yang saya rasain itu. Nah, ada klien saya ada Cirebon gitu kan. Makanya ada klien saya bikin sepatu lukis, klien saya tuh ada 3 kemarin dari Cikarang. Presiden University Cikarang, dia bikinin sepatu gambar marijuana sama bikin kartun apa yang kemarin tuh kartun Dragon Ball gitu. Hari di Cikarang tuh kayak tukang lukis, gitu. Tapi ya namanya dibayar. Iya. Dan ya itu tadi efek sosial media itu yang sangat luar biasa ya sekarang. Jadi aplikasi sosial media ini bukan mau tidak mau, jadi sudah ada faktor harus. Ya itu fondasi awal marketing saat ini sih. Makanya digital marketing itu sebenarnya berkembang itu setahu saya waktu saya kerja di advertising itu sudah lama ketika Amazon mulai nongol. Tahun coba apa? Tahun zaman now ya. Amazon baru nongol berarti tahun zaman apa, brother? Tahun seberapa? Sangkatan yang eBay. Presidennya ge saha ge Ketika Amazon nongol, itu kan sebenarnya udah cikal bakal e-commerce. Jadi Amazon itu kita bisa beli apa dulu kan? Awal-awal dulu. Dan terbukti berjalan sampai hari ini. Semua platform e-commerce ada, lokal pun luar. Kayak misalnya Ali sekarang yang bisa beli import dan cuman terbukti. Benar. Itu sebenarnya sudah ada, cuman menurut saya Indonesia pelan. Tetapi kalau dulu waktu saya kerja di advertising, saya sebutin nama perusahaannya, Ogilvymeter. Itu dulu kita kan worldwide. Jadi saya dapat kerjaan dari orderan dari Vietnam, kemudian dari negara-negara lain yang dikerjain kadang kita suka ada tukeran order tuh, advertising gitu. Kita yang di Thailand aja, itu e-commerce sudah ngetop duluan.
zamannya Bukalapak waktu pertama kali nongol. Di Thailand itu udah sabrak-abrak model begituan. Oh ya? Ya. Berarti kita dengan ASEAN sendiri pun Kalah juga. sebenarnya, walaupun mata uang Thailand lebih tinggi, lebih rendah. Saya aja kadang-kadang bingung. Kok bisa ya? Saya Thailand, kalau kita ikut dunia di bidang advertising, kita selalu ada namanya kompetisi advertising. Indonesia itu selalu di bawah Thailand, di bawah Malaysia. Saya nggak ngerti kenapa. Padahal mereka, Thailand itu negara advertising terbaik menurut versi majalah advertising di Asia. Pada saat itu, bawah itu Malaysia baru Indonesia. Sedangkan kita ke Thailand punya duit 7 juta bisa 2 minggu bisa nginep. Kok bisa ya? Itu ya saya bingung. Berarti karena begini, mungkin kebijakan pemerintah yang menurut saya pada Thailand itu kan open sekali gitu. Jadi kita baru Bali yang seperti itu. Yes. Yes. Ya, kan? Kalau Thailand udah hampir semuanya ya. Edan-edanan. Tapi kalau makanya per kapita penduduk di sana pada saat itu dari seks, perjudian, advertising itu punya urutan di sana. Oh iya. Kita selalu kalah. Saya juga bingung kenapa. Saya selalu pernah dikirim ikut kompetisi, wah bikin sama kreatif director saya urutan 9, urutan 12. Thailand itu 5, 6, 3, 4 gitu. Saya juga bingung. Jadi emang sebenarnya, dan bangganya saya hampir semua pada saat itu yang dikirim kebanyakan teman-teman anak Bandung, makanya saya bilang Bandung Pride. Right ya. Iya. Posisinya jadi ya hegemoni ekonomi kreatif di Bandung ini sebenarnya secara ekosistem udah bagus dari dulu ya. Jadi bukan hanya sekarang. Tapi Kamarana juga mana? Eta mungkin lebih menggairahkan dibayar di Jakarta pada saat itu. Iya. Iya. Nyulik Ya kan? Iya benar. Berarti ada faktor apa tuh kan posisinya seperti itu? Tapi kan posisinya banyak di Bandung orang-orang. Kalau saya alami ya, karena saya sekarang udah balik lagi ke Bandung. Bandung itu fresh menurut saya. Oke. Pertemanan di Bandung itu dari semua komunitas ada. Komunitas apa yang nggak ada di Bandung? Miara ular, ayo komunitas lah. Miara manuk, ayo komunitas lah. Bener. Coba. Apa komunitas yang nggak ada di Bandung, Cik? Coba. Bener. Itu menandakan masyarakat Bandung itu kreatif. Salah satu pemicunya. Itu salah satu pemicunya menurut saya. Ketika kita ngobrol dalam satu komunitas di Bandung, nggak usah ngobrol di warung kopi, weh. Pasti ada ngomong, oh Cik, kita bikin naon, weh. Bener. Ya. Di Jakarta kayaknya untuk kemungkinan itu susah. Karena kita kerja dari pagi sampai malam, pulang tidur, sore, bangun udah pagi deh. Kerja lagi. Industri aja. Industri. Begitu kita nyampe di tongkrongan ngomongin, oh udahlah lu nggak usah ngomongin kerjaan, ini kan libur. Sih. Bener. Ya kita nggak boleh kerja gitu Bener, kan. bener. Tapi kalau di Bandung, karena mungkin slow. Bener slow. Slow. Akhirnya kan kita lebih pikir, saya menikmati kehidupan bersosialisasi setelah saya balik lagi ke Bandung. Oke. Karena di Bandung saya punya banyak ide. Oke. Oh teman ini, saya buka sesuatu itu biasanya ngeliat dulu dari template orang yang sudah membuat. Kan oh ini bikin begini. Saya mau diminati. Oh ini buat ini saya supaya saya sedikit beda. Jadi tujuannya supaya insya Allah saya bisa lebih beda dan mungkin ya lebih cuan lah intinya kan gitu. Cuanisme itu ya posisinya. Oke, mungkin ini di luar obrolan atau di luar yang potret-potret, nggak apa-apa ya pasti saudara. Ini kan bicaranya tadi kan Bandung itu beda ya, dengan sebutlah Jakarta. Tapi setuju nggak sih kalau Bandung itu jadi kota industri kreatif? Sangat setuju. Memungkinkan nggak sih? Sangat memungkinkan. Bandung itu menurut saya semua bisa dibuat. So, sepatu branded terkenal dari luar negeri nggak ada yang ada di Bandung dibikin. Bisa semua di Bandung. Berarti kan kreatif. Cuman bagaimana mengarahkannya supaya bisa jadi sesuatu yang mengangkat harga derajat lokal pride Bandung. Makanya saya
saya lebih memikirkan sama teman-teman ya, teman-teman tongkrongan mengangkat local pride-nya gitu. Kalau misalnya kita jadi tembakan terus, kapan kita punya local pride? Iya. Kalau Epeng sih boleh mengomentari sedikit kan soal local pride itu. Kerasa 90 sampai 2000 awal, yes. Tapi sekarang enggak. Iya sih. Sekarang Sorry brother, kenyataannya terserah ya. Ini menurut gue. 90 sampai 2000 awal local pride, yes. Semua orang Bandung tuh pengen beda. Semua orang Bandung tuh Bandung bisa. Tapi sekarang ada yang lempeng, nggak ada. Terus ya mungkin karena salah satunya begitu tadi ada pindah. pada pindah. Karena gini, kreatif ada, modal ada itu aja. Oke. Kreatif aja. Ide sabrak-abrak, saya mungkin juga ide juga sabrak-abrak. Cuman saya selalu membuat sesuatu brand yang modalnya kecil. Karena kalau modalnya besar, saya nggak ada. Gitu. Android investor, real, kebagiannya ribet. Iya. Mendingan bikin sendiri, kecil, tapi punya sendiri. Jadilah raja gitu. Asik. Asik banget, brother. Jadilah raja diri sendiri. Iya, makanya Daripada jadi investor, didikte terus, brother. Ya, makanya logo saya teh bapak di atasnya ada crown karena saya filosofinya itu jadilah raja bagi diri saya sendiri. Bapak Petrus itu terserah. Jadi raja buat diri saya sendiri, saya nggak mau bergantung sama orang lain. Nah, Awalnya teh ceritanya gitu, nanti kadang-kadang pinjem dong. Angger. ayo jalan pojok, sarua we jeung bajingan. Pinjem bola ada. Cik, mun aya pinjem bola ada. Tapi ya itu budaya prinsip lah ya, Iya. posisinya kan Iya. gitu. Kita kan saling support. Oke, Kang, ini luar biasa sekali obrolan sore hari ini. Bener. Jadi ini mah nanti kita siapkan untuk 3 hari 3 malamnya kan. Oh, gitu. 7 hari 7 malam juga wayang golek. Ini kalau boleh berbicara tentang apa ya, kekreatifan di Bandung ini sebenarnya dari mulai berdiri, kalau menurut Epeng nih, Mbak, Iya. mulai kota ini dibangun ya, sampai sekarang ini penuh dengan kreatif. Iya. Gitu. Jadi posisinya memang Bandung itu dibangun aja kreatif. Iya. Menurut Epeng, walaupun secara data memang iya, dari zaman Bandung dibangun oleh orang Eropa, mau tidak mau disebutnya ya kota Bandung mah kota Eropa dan dibangunnya orang Eropa posisinya. Jadi mau beda, ya emang dibangun lagi beda berarti Iya. lokal pride Bandung. Kang Logi, belum bisa. Iya, sama-sama. Aduh, pokoknya ini luar biasa sekali brother semua. Kita tunggu nanti acara intimate-nya ya, 7 hari 7 malam. Ngobrol beakeun pokoknya mah siapkeun suuk. Oke, ketemu lagi nanti di Bajingan Ikonik. Ketemu lagi. Thank you semuanya.